La hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu hadratin mu'alifatan kitab. Imam Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i al-Malibari wal Syekh Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku sedengah saking wasiat songo salat duha utawi salat duha. Tsumma duha mongko kare-kare ing salat duha sholli salat sapa sira wala tada lan aja ninggalo sapa sira aja ninggal sira al fikra ing mikir-mikir yujumi mautin kelawan tekane pati wal hisab lan mikir-mikir anane hisab ma'al bila sarta mikir-mikir ajure awak ing dalam kubur. Amalun tawi amal ibadah bila dzikril maniyati kelawan tanpa ngelingi pati la athar iku ora ana labet iku maujud. Pami dzikriyalan kelawan ngelingi ing pati hakon kale temenan kadurbi ma'awila iku kaya mukulake pira-pira perkul utawa wadon. Nah, kemudian ketika masuk sholat duha, ini wasiat lagi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ketika masuk sholat waktu duha, maka sholatlah duha. Ya, 2 rakaat, 4 rakaat, atau sampai 8 rakaat sholat duha. Ya, tujuannya ya mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi di antara tujuannya sholat duha supaya dilancarkan rezekinya itu juga ada. Tapi intinya adalah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah sunnah sholat duha yang kita jalankan. Dan setelah itu kita tafakkur, ya, berpikir, merenung, berpikir tentang ya, datangnya kematian, tentang kematian, bagaimana kematian itu datang, tidak memandang umur, harus tua dulu, tidak memikir keadaan harus sakit dulu, tidak memikirkan kondisi harus kaya dulu atau miskin dulu, enggak. Tapi kematian itu mendatangi siapa saja yang memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggal. Ya. Dan dari itu kematian itu datangnya itu pasti ketika sudah datang tidak bisa maju sedetik pun, tidak bisa mundur sedetik pun. Itu kematian. Kita harus ingat, kalau kita sudah memperbanyak ingat kematian, nah, diharapkan kita akan lebih semangat untuk beribadah, karena dengan amal soleh ibadahlah sebagai modal atau sangu kita untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal hisab lan hisab. Nah, kita disuruh berpikir tentang hisab, bahwa nanti kita di akhirat akan dihisab amal kita. Lebih banyak mana amal kebaikan yang kita jalankan ketika di dunia dibandingkan dengan amal kejelekan, kemaksiatan kita jalankan di dunia. Nah, kita juga angan-angan bahwa kita nanti dikubur, pemikiran dikubur, di alam barzakh itu kita akan hancur. Kita akan dimakan oleh belatung, kita akan hancur. Ya, kenapa? Karena amal bila dzikril maniyatila asar. Yang amal yang kita jalankan, kalau kita tanpa sering mengingat kematian, kadang tidak ada bekasnya. Atau ketika kita beramal, kita tidak ingat kematian, dan kita kurang sungguh-sungguh. Sehingga Rasulullah dalam sebuah hadis pernah bersabda itu, sholata itu, ya sholu sholata mu'adhin, sholatlah kalian sebagaimana orang yang dalam perpisahan. Dalam sholat, dalam ibadah, merasa itu adalah sholat yang terakhir yang kamu jalankan, setelah itu tidak ada sholat. Sehingga kalau kita merasa seperti itu, bahwa ini adalah sholat yang terakhir, ibadah yang terakhir, setelah ini tidak ada, kita tidak bisa sholat lagi, ibadah lagi, kita akan sungguh-sungguh dalam menjalankannya, kita akan berusaha untuk khusyuk, menghadirkan hati kita di dalam ibadah sholat tersebut. Ya. Sumastagil mongko kare-kare ketungkulo sibu sawa sira bil ilmi kelawan ilmu au bi ibadatin atau kelawan ibadah
au bil ma'isyati utawa kelawan nyambut gawe wahtaro nalan milih temen sapa sira al afdala ingkang luwih utama antarane telu mang. Ya, setelah sholat duha, ya setelah sholat duha kemudian kita silakan yang mau mengajar, yang mau sibuk dengan profesinya sebagai guru mengajar dengan keilmuan silakan, atau mungkin memperbanyak dengan ibadah, ya dengan baca zikir, wirid, baca Al-Quran silahkan. Atau yang tidak mengajar, tidak sebut dengan keilmuan, tidak sebut dengan ibadah, bisa silakan sama punya kesibukan bekerja dimanapun. Yang di sawah sila berangkat ke sawah, yang di toko ke toko, yang di pasar silakan bekerja, ya bekerja, ya pilihlah. Itu ojo nganggur-ngangguran, ojo setelah itu terus nganggur, ya gak apa-apa, gak sibuk dengan ilmu, tidak sibuk dengan ibadah, dan tidak bekerja, jangan. Setelah sholat duha itu silahkan, ya. Fadlul mu'alimi utawi iki iku nerangake utamane wong kang ngulang. Fali alimin mongko iku kaduwe wong kang alim, wong kang ngulang, kang ketungkul ngulang, fadlun lang fadlun utawi keutamaan alaman ngungkuli ing atase wong ya budu kang ketungkul ngibadah sapa man. Fadlal buduri kaya oleh ngungkuli pira-pira bulan purnama alal kawakib ing atase pira-pira lintang fil jala ing dalem padange. Innal ilaha satune Gusti Allah wa ahla kulli sama'i lan ahli kabeh langite Allah wal ardi lan bumi hatal khuti sehingga iwak ing dalem segara maknam lil fala sertane semut ing dalem ora-ora. Kulun utawi ku kabeh mengutawi iku utawi kabeh yusolli iku paring kawulasan sapa kulun ya habibi hingga kasih ingsun alalladzi ing atase wong qad alama kang teman-teman ngulang sapa wong al khaira ing kebagusan al unasa ing para manungsa muhasila hale ngasilake kebagusan maring manungsa. Ya, ini bab tentang keutamaan orang yang mau mengajarkan ilmu, yang mau mengajar. Bagi orang yang berilmu, orang yang alim itu memiliki keutamaan melebihi orang yang ahli ibadah. Ya, nggak ada dawuh itu ya, katanya setan itu lebih berat menggoda orang yang alim, yang tidur daripada ahli ibadah. Ya, gitu ya. Itu ada kan ya. Nah, jadi orang alim itu memiliki keutamaan dibandingkan orang yang ahli ibadah sebagaimana keutamaannya bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang di sekelilingnya. Sesungguhnya Allah ahli langit, malaikat-malaikat yang ada di langit, wal ardi dan ahli bumi yang ada di bumi, sampai ikan yang ada di lautan, semut yang ada di tanah, di oro-oro, semuanya itu memintakan kaulasan, memintakan rahmat, kasih sayang. Ya, semuanya memintakan rahmat, kasih sayang, memintakan pengampunan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, kepada orang-orang yang menunjukkan kebaikan kepada manusia, pada orang-orang yang mau menyebarkan ilmunya Allah, mau mengajarkan ilmunya Allah, mau nasrul ilmi, yang menunjukkan manusia ini yang baik, ini yang buruk, ya ini yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh, ini yang bentuk ketaatan, ini yang kemaksiatan. Orang tersebut mengajarkan ilmunya Allah, orang tersebut mengajarkan kebaikan-kebaikan, baik untuk kebaikan di dunia, lebih-lebih kebaikan di akhirat, mengajarkan agamanya Allah. Orang tersebut dimintakan rahmat, dimintakan kasih sayang, dimintakan ampunan, ya, oleh tadi, ya, oleh ahli samai, para malaikat, ya, bahkan ikan yang ada di laut dan juga semut yang ada di dalam bumi. Masya Allah, adalah keutamaan orang yang mau mengajar, orang yang mengajar, yang menunjukkan manusia kepada kebenaran. Semoga kita bisa menjalankan dan sabar di dalam menjalankan mengajar atau menunjukkan jalan Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.